yang asing rasa, tambah diteguh, tambah merana, tersiksa haus sepanjang masa. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah sana teduh seruas. Jangan harapkan dapat di sini, dirimu akan merasa puas. Hati-hatilah jalan di sana, senyumnya indah penuh rayuan. Lihatlah banyak insan merana, terkulai layu dalam pangkuan. Terima kasih. Sekedar pemanasan Bapak Ibu al-hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Mohon izin dan mohon maaf pada senior-senior saya, abang-abang, kakak-kakak, dan tulang sasudena. Artinya pada kesempatan ini kami berdiri di sini bukan menggurui, tapi sudah menjadi amanah kepada kami dari persiapan MTSN 3 Padang Sinibuan pelaku petugas Bintal pada kesempatan ini. Oleh karena itu, sekali lagi mohon izin dan mohon maaf kepada kita seluruhnya. Jamaatul Majelis Bintal rahimakumullah. Adapun kalau yang saya tahu ada sebuah filsafat filosofi yang menyebutkan life is never flat. Ulangi, life is never flat, yang artinya hidup itu tidak pernah datar. Artinya ada kalanya siang, ada kalanya malam, ada kalanya kita tertawa hari ini, besok bisa menangis. Begitulah hidup dan kehidupan saudara-saudara al-hadiruna wal hadirat. Adapun topik Bintal yang diamanahkan kepada kami kebetulan ini terkait dengan kedisiplinan atau disiplin. Langsung tadi kami duduk di sini dan melihat di spanduk, ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan 7M pula. Artinya apa? Inilah yang menjadi topik bagi kami dalam kesempatan Bina Mental ini. Al-hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya hanya 3 pembahasan. Kalau tadi kita berbicara tentang variabelnya mengenai disiplin, maka di sini kami akan uraikan indikatornya hanya terkait 3 hal. Yang pertama, what. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, mada. Dalam bahasa Arabnya, apa bahasa Indonesianya? Aha, anggu bahasa Itana. Artinya, apa itu disiplin? Kedisiplinan itu apa? Mari sama-sama kita simak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, disiplin itu diartikan tatib, tata tertib. Itu termasuk di sekolah atau madrasah dan juga di kantor atau instansi yang lainnya. Kemudian diartikan juga disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan pada tata tertib atau peraturan tersebut. Inilah arti dari disiplin menurut KBBI. Jamaatul Majelis Ta'lim Bintal rahimakumullah. Nah, ini kita contohkan salah satunya adalah di madrasah. Kebetulan kami yang berdiri di sini, kami petugas hari ini adalah dari madrasah, maka kami konkretnya adalah di madrasah. Yang artinya bahwa pastilah setiap madrasah memiliki tatib, pasti. Saya yakin dan percaya tidak ada satu madrasah pun yang tidak memiliki peraturan, pasti ada. Bahkan peraturan itu tergantung sekarang diterapkan maksimal atau tidak. Yang artinya bahwa setiap madrasah atau instansi pasti memiliki tatib masing-masing sesuai dengan kebijakan pimpinannya masing-masing. Inilah salah satu contoh pengertian daripada disiplin tadi. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, what? Apa jenis-jenis kedisiplinan tersebut?
Menurut pakar, menurut ahli, kebetulan namanya Rahman. Rahman di sini banyak. Rahman yang menjadi membaca Quran juga di sini Rahman. Pak Rahman dari Penmat juga Rahman. Ini si Rahman juga. Mohon maaf. Rahman mengatakan bahwa, bukan Bapak Rahman Penmat ya, maaf. Rahman mengatakan bahwa ada dua jenis kedisiplinan Bapak Ibu. Ada dua jenis kedisiplinan. Yang pertama adalah namanya self-imposed discipline. Diulangi, self-imposed discipline. Apa artinya self-imposed discipline? Yaitu kedisiplinan yang datang dari diri sendiri. Kedisiplinan yang datangnya secara sukarela, yang datangnya secara sadar, tanpa paksaan. Tanpa paksaan, kesadaran dari diri kita sendiri. Ini jenis kedisiplinan. Yang kedua, Bapak Ibu, al-hadirun wal hadirat, yaitu commander discipline. Commander disiplin, yang artinya bahwa commander disiplin, kedisiplinan yang timbul karena paksaan, karena perintah, karena hukuman, adanya sanksi, karena serta kekuasaan. Ini Bapak Ibu, yang dua jenis kedisiplinan ini perlu kita cermati, kita sikapi. Yang satu atau yang nomor dua, di mana kita sekarang posisinya? Yang pertama self-imposed disiplin, kedua commander disiplin, kedisiplinan yang timbul karena paksaan, perintah, hukuman, dan juga serta kekuasaan. Al-hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kalau tadi what sudah terjawab, apa disiplin? Yang kedua adalah how, kaifa, bagaimana. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah kedisiplinan. How, bagaimana kedisiplinan menurut konsep Islam? Sebagaimana qari kita tadi sudah membacakan, mentilawahkan ayat Al-Quran tadi. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri di antara kamu, para pemimpin di antara kamu. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Jelas sekali bahwa Islam mengajarkan tentang kedisiplinan penuh. Karena dikatakan di situ ada taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan pemimpin di antara kamu. Ini sudah jelas konsepnya bahwa disiplin itu betul-betul diajarkan dalam konsep ajaran agama Islam. Seperti halnya sholat. Al-hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Tentu dalam pelaksanaan ibadah sholat kita sudah disiplin. Itu sudah menggambarkan kedisiplinan. Kenapa? As-sholatu ala waktiha. Sholat itu tepat pada waktunya. Padahal muadzin sudah azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita raih kemenangan. Itu sudah jelas. Tapi kita masih asik main skater. Salah dokondo, skater sana skater. Ya, maaf. Kita masih asik main yang lain-lain. Kenapa? Kita belum disiplin, betul? Belum disiplin. Inilah dia contoh. Salat. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, memulai kita agak ekspresinya why. Madu ngakin teh what, how, and why. Why? Kenapa? Apa alasannya kita bahas tentang kedisiplinan dalam hidup dan kehidupan kita? Yang pertama, disiplin merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulangi, disiplin merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa orang yang disiplin biasanya adalah orang yang takwa. Diulangi, orang yang disiplin biasanya adalah orang yang takwa, muttaqin. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, hadiruna wal hadirat rahimakumullah, disiplin dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Maka dalam sebuah filosofi juga disebutkan bahwa the only discipline that lasts is self-discipline. Artinya, self-disiplin yang bertahan adalah disiplin diri. Satu-satunya disiplin yang bertahan adalah
disiplin diri. Ini dia. Disiplin dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, disiplin menjauhkan diri dari maksiat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas? Dengan kita disiplin, maka insya Allah kita akan terhindar dari maksiat. Kemudian, disiplin membuat hidup jadi lebih teratur, lebih tertib, be better, life be better. Hidup lebih baik, lebih teratur, lebih tertib. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Discipline bridge between goals and accomplishment. Artinya bahwa disiplin itu merupakan jembatan antara tujuan dan prestasi. Artinya kalau kita disiplin, insya Allah tujuan apa yang kita niatkan, kita tuju, insya Allah akan terwujud, bahkan prestasi. Maka dikatakan orang sukses itu adalah pasti orangnya disiplin. Ayo, nah, al-hadiruna wal hadirat rahimakumullah, mama ginjang turakuna udokonan. Terakhir, Bapak Ibu, aku membaca usada pantun deh. Si kancil di Sungai Lilin, Bapak Amril bermain gitar. Maaf. Dari sekarang kita disiplin, insya Allah kita akan jadi orang besar. Amin. Sada ditambah sada, dapat naleng sada. Asih semoni. Mula adong perkataan nasara. Mohon ampun tu Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tu hita sasudena. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم يا هنان يا منان يا ديان يا سلطان، أنت ربنا وإليك توكلنا، تقبل مقصودنا يا مجيب السائل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ومباركا فيه، ورزقا جديدا ورزقا كثيرا وعملا صالحا وولدا صالحا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انزل الرحمة والنعمة والهداية والتوفيق خصوصا يا الله لأهل هذه الجماعة. يا مقلب القلوب ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Dan ibu-ibu kepala madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Dempuan, lebih terkhusus kita hormati kepala Man 1 dan kepala Man 2. Saya lihat sama-sama berjilbab merah. Ini sinyal kepada kita bahwa pendidikan kita akan cerah dan saya yakin semangatnya sampai titik darah penghabisan. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh ASN Pramu Bakti di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Parang Dempuan, hadirin dan hadirat, Nabi Kimdot Nabiot. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan makmur. Jika kita kufur, pasti kita akan mundur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita ajaran suci melalui Al-Quran kalam ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan amanah dan telah disampaikan oleh protokol yang memberikan kritik dan saran, kami diamanahkan Ketua Pokjalu. Semua kegiatan kita tidaklah semua sempurna, karena yang memiliki kesempurnaan adalah Allah yang Maha Sempurna. Tentu Bapak dan Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebagai masukan dari kami, kalau dari semua pelaksanaan sudahlah kita mendekati kesempurnaan. Kalau dari nilai bisa jadi nilai 90 menurut saya, tapi 90 itu bisa berkurang karena saya lihat ada titik kelemahan sedikit. Mohon maaf Pak Rahman yang membaca Al-Quran, kalau dari suaranya dari awal bacanya murattal dan sejuk suaranya, tapi mohon maaf Bapak Rahman, dari segi ilmu tajwidnya dan makhrajnya kurang. Yang ingin kami sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya dapat kita lebih tingkatkan, dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh penceramah kita, penceramah kondang ini, kandang do, nang kondang kandang. Dari kandang menjadi kondang. Saya yakin makin sering ceramah, dan bisa jadi kami nanti bisa jadi Ustadz ini bergabung dengan penyuluh. Harapan kita kan. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan disampaikannya pun semua menurut pakar. Kalau sudah pakar yang berbicara, yang menyampaikannya pun pakar, tentu yang perlu kita laksanakan adalah pelaksanaannya. Yang sangat menyentuh hati kami kesimpulan beliau, yaitu tentang disiplin itu adalah ketakwaan. Memang kalau sudah kita memiliki ketakwaan,
pengawasannya itu adalah pengawasan malaikat. Kita yakin Allah Maha melihat, malaikat pengawasannya selalu malaikat, dan Al-Quran kita amalkan sebagai amal solihat. Iya. Dan kita yakin dengan adanya hari kiamat, insya Allah kita akan masuk surga sebagai tempat yang nikmat. Oh. Terima kasih kalau penceramah menyampaikan pantun di akhir ceramahnya, kami pun pembanding dan memberi kritik dan saran menyampaikan pantun. Ikan hiu makan katak. I love you merturapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala nabiyya ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita banggakan rekan-rekan kepala seksi, kepala kantor urusan agama, kepala madrasah, kemudian pengawas, penyuluh, dan seluruh kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bimbingan arahan tentu sudah ditambahi oleh pembanding tadi. Mungkin ada yang terlewat Pak Ripai, bahwa disiplin itu adalah keseimbangan. Satu ya, disiplin adalah keseimbangan dan keteraturan. Seimbang ini, kalau ditanya bagaimana yang seimbang dan adil, tentu kalau ditarik secara personality ini akan berat. Baik Bapak Ibu, kemudian yang terakhir mungkin ini tidak apa ya, jangan ada yang merasa ini. Pasti disiplin itu adalah keseimbangan ketika kita mengetahui mana yang kepentingan, mana yang kebutuhan. Terkadang Bapak Ibu sering kita berbaur antara kepentingan dengan kebutuhan. Sebenarnya peraturan itu jangan kita buat sebagai kepentingan, tapi kita buat sebagai kebutuhan. Jadi disambungkan dengan Pak penceramah tadi, ketika disiplin itu kita buat sebagai sebuah kebutuhan, tentu itu akan ikhlas dan tidak berat menjalankannya. Tapi kalau kita buat sebagai kepentingan, yakinlah Bapak Ibu tak jalan dia. Karena yang namanya kepentingan, sepanjang ada yang diuntungkan di kita, jalan kita. Jadi Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu, harapan kita ke depan, mohonlah Bapak Ibu, kalau disiplin ini hanya sebagai sebuah kepentingan, ada kepala seksinya, dia tegak berdiri di situ sampai gosong, tak ada kepala seksinya, mulailah dia bergeser. Ini tidak enak kita Pak. Ini Pak Ripa ini dengan senengnya pun sudah dipersiapkan, dengan pembawa acaranya sudah dicarter, lalu kita tidak semangat menontonnya. Kasihan kita Pak. Besok-besok Pak, apa kalau sekiranya nanti Pak, misalnya Pak siapa namanya yang di Pakis ceramah di sini, tapi kami yang mendengarkan hadap kiri, hadap kanan, Pak, yakinlah Bapak Pak, tak enak yang bicara itu, dan setelah pulang ke rumah tak enak makan. Kenapa tak enak makan? Kenapa sih waktu saya bicara tadi kok rasanya Pak Dedi pikirannya melayang-layang nggak ke saya gitu. Artinya Bapak Ibu, kalau itu sebagai sebuah kepentingan, jadi jangan Bapak Ibu, supaya kita langgeng, enak kita yang berkantor ini Pak. Mari kita buat disiplin itu sebagai sebuah kebutuhan, supaya lahir keikhlasan. Ada nggak ada yang memerintah, komander tadi yang dibilang Pak Ripai, tapi itu sebagai sebuah demand, kebutuhan, nggak ada masalah. Ada nggak ada orang, ya tetap Pak, kita kerja, kita laksanakan, kita hadir tepat waktu, kita pulang juga tepat waktu. Tapi kalau nanti ini nggak jalan, berat Pak. Buru-buru kita kadang tergesa-gesa, segala sesuatunya terpaksa, tetap juga kita jalankan karena itu kita jadikan sebagai sebuah kepentingan.
Jadi itu Pak Rifai, mungkin nanti hanya keseimbangan antara yang pokok dengan yang cabang, kemudian keseimbangan antara kebutuhan dan kepentingan. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kita sepakat minggu depan kita roker lokasinya atau kita ganti arahnya, kan ada Indo atau dari sana. Jadi yang pasti tadi nggak setuju katanya ibu-ibu supaya diganti posisi ini, nggak tahu lagi saya. Mudah-mudahan 1 minggu ini ibu-ibu ini setuju lagi diajukan kembali. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.